guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bahkan harta berharga pure yang, air suci 9 matahari dapat dilelang. Jika kamu membelinya, bukankah Great Profound Empire layak dikunjungi? Fikir Fang Han menjadi bersemangat, semakin kuat kekuatan naga Yan, Huang Quan semakin besar efeknya. Namun, harta indah Cunyang setara dengan pagoda emas 9 istana Hua Tiandu dan 5 gelang matahari, bulan, dan bintang milik Nebula Baby. Nilainya tidak terukur. Fang Han merasa itu tak terbayangkan. Setelah menerima berita ini, Fang Han melompat seperti bola cahaya biru, dan bergegas ke lantai lelang pavilion Tiandao. "Rekan Tao, tolong tunggu," ucap Piao Yun dan Lian Yun, dua penguasa dari tanah terberkati Linlong, dengan cepat melambaikan tangan mereka. 300.000 yuan Ying dan yang menumpuk di tanah semuanya dimasukkan ke dalam tas harta karun yang sangat besar, lalu mereka juga terbang mengikuti Fang Han. Bagi mereka, Fang Han sudah menjadi harta karun mereka untuk bisa benar-benar menghasilkan begitu banyak pil yuan Ying. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa obat-obatan ini masih disempurnakan oleh Fang Han sendiri. Fang Han, dua wanita cantik dari tanah yang diberkati ini memiliki beberapa niat untuk memenangkanmu. Bisik Yan melihat mereka mengikuti di belakang, dan tertawa, "Apakah kamu punya ide? Aneh jika kamu bisa mengeluarkan 300.000 yuan pil bayi sekaligus jika kamu tidak tertarik," kata naga Yan. Fang Han berpikir sejenak dan berkata, "Tentu saja aku punya ide. Bukankah 3 pencuri tingkat pil emas misterius akan membunuhku?" kata Fang Han. "Kamu diam-diam akan bekerja sama dengan orang-orang Linglong Fudi untuk membunuh 3 pencuri master tingkat pil emas utama." Memang Peri Lian Yun memiliki kekuatan magis yang sangat tinggi, tapi sayangnya hanya ada 1 orang. Jika ada 3 master inti emas, mereka akan dapat membunuhnya terlebih dahulu. "Ternyata kamu yang membuat ide ini," kata Yan, dan Raja Malam Darah tiba-tiba tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Han begitu bijaksana sehingga dia masih mempertimbangkan rencana seperti ini. Memang, Fang Han tidak bisa bertahan melawan pembunuh 3 master inti emas misterius. Selama dia meninggalkan Great Profound Empire, dia akan dihancurkan. Tapi bahkan jika dia bergabung dengan Peri Lian Yun, dia tidak bisa berurusan dengan 3 inti emas utama, apalagi membunuh mereka. Untuk membunuh 3 inti emas utama, raksasa abadi di alam rahasia umur panjang harus berhati-hati. Jika mereka sekarat untuk melakukan serangan balik dan 3 inti emas utama meledak, itu bukan lelucon. Fang Han menghitung bahwa setidaknya dia membutuhkan dirinya sendiri, Fang Qingsu, dan 5 master inti emas lainnya, mengatur penyergapan dengan instrumen Dao terlebih dahulu, menjebak 3 master inti emas ke dalam formasi besar, dan kemudian menembak bersama. Itu baru kemungkinan 80%. Hanya ada cara ini untuk benar-benar membunuh inti emas tanpa membahayakan. Tapi aku takut sulit untuk melakukannya. Fang Han memiliki keinginan kuat untuk membunuh 3 tuan misterius. Lagi pula, tidak ada yang ingin 3 bayangan mengikutinya sepanjang waktu, seperti belatung Tarsus, mengancam hidupnya setiap saat. Jika aku bisa memakan harta yang murni yang luar biasa dan meningkatkan kekuatanku ke tingkat Returning One Realm, aku akan bisa menampilkan lebih banyak efek magis dari Huang Kuantu, seperti pembinaan iblis pemusnahan dan kemudian bekerja sama dengan Raja Malam Darah. Tampaknya tidak menjadi masalah untuk menjebak Master Inti Emas. Jika Master Inti Emas meledakkan dirinya sendiri di peta Huang Quan, itu tidak akan berguna dan tidak dapat menyakiti saya. Ketika peri dan iblis bertarung, Kaisar Huang Quan menggunakan peta Huang Quan sebagai pelindung, dan bahkan lusinan Master meletus pada saat bersamaan. Ucap naga Yan berkata, "Ini sangat kuat, saya tidak percaya. Lusinan Master Inti Emas meledakkan diri mereka sendiri, dan alam rahasia umur panjang akan musnah. Jangan membual tentang itu," kata Raja Malam Darah mencibir. Raja Malam berdarah,
Cepat atau lambat aku akan memberitahumu betapa baiknya aku. Jawab Yan sangat marah. Oke, kita telah sampai di paviliun surgawi Dao. Ayo turun. Ucap Fang Han berubah menjadi cahaya hijau dan jatuh dan muncul di pintu paviliun surgawi Dao. Begitu dia berdiri diam, Lu Mei menyambutnya, "Senior, saya tidak tahu mengenai Yuan Yingdan." Fang Han menjawab, "Hal ini tidak terburu-buru, Anda dapat mendiskusikannya perlahan. Kali ini saya mendengar bahwa Anda menjual permata matahari murni dan air suci Jiuyang hari ini." Kata Fang Han enggan mengatakan lebih banyak, dan bertanya apa yang dia butuhkan terlebih dahulu. Ternyata para senior sangat membutuhkan hal-hal ini, silakan pergi ke ruang VIP. Tapi hari ini konferensi penjualan harta karun adalah yang paling serius. Ada juga banyak ahli di sini. Tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang cocok. Jika senior tidak membawa cukup pil, paviliun Tiandao saya dapat memberikan kenyamanan meminjam kepada tetua, kata Lu Mei sambil membawa Fang Han ke ruang VIP. Meminjam, berapa yang bisa saya pinjam sekaligus? Berapa untungnya? Kata Fang Han merasa sedikit lucu ketika mendengar ini. Ada juga riba di sini. Ada juga hal-hal seperti itu, tetapi ini sangat bermanfaat bagi Fang Han. Meskipun dia memiliki sejumlah besar 60 juta pil, tetapi hari ini dia datang untuk membeli batu permata yang murni, dia khawatir itu tidak cukup. Jika dia dapat meminjam beberapa, itu adalah pilihan yang baik. Bagaimanapun, dia dapat menghasilkan lebih dari 36.000 yuan Ying pil setiap hari, dan dia tidak takut tidak dapat melunasi pinjamannya. Melihat Fang Han tampaknya sangat tertarik untuk meminjam, wajah Lu Mei menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia dengan cepat berkata, "Jika kita dapat mengetahui identitas senior, detailnya, dan dari sekte mana, itu bisa mendapat pinjaman 10 juta pil obat." Kata Lu Mei, "Hanya 10 juta, aku akan membicarakan ini nanti." Kata Fang Han melambaikan tangannya setelah mendengarkan. Dia sekarang memiliki sejumlah 60 juta, dan dia tidak peduli untuk meminjam 10 juta. Dan juga memberitahu pihak lain detailnya, bagaimana ini mungkin. Tentu saja, dia juga mengerti itu 10 juta pil adalah jumlah yang sangat besar, dan pihak lain tentu perlu mengetahui detail peminjam. Apakah senior ingin meminjam lebih banyak? Bukan tidak mungkin untuk didiskusikan. Jawab Lu Mei mengernyit. Dia awalnya mengira Fang Han tidak memiliki banyak kekayaan. Sekarang tampaknya pihak lain memiliki nafsu makan yang besar. Kalau begitu panggil seseorang yang bisa memutuskan. Saya harus meminjam setidaknya 100 juta pil. Kata Fang Han menjentikkan jarinya, membuat suara letupan. Lebih dari 100 juta. Lu Mei menarik napas, buru-buru bangkit dan hendak keluar, tetapi kemudian dia dihentikan oleh kata Fang Han. "Yuan Yingdan, itu adalah hadiah. Ngomong-ngomong, apakah paviliun Tiandao Anda mempekerjakan orang untuk membunuh orang?" Kata Fang Han, "Tidak ada pembunuh bayaran kami. Paviliun surgawi Dao kami adalah kamar dagang yang layak. Namun, jika para senior menghadapi masalah, masih mungkin untuk menyewa para tetua dari paviliun surgawi Dao kami untuk melindungi senior." Kata Lu Mei dengan cepat berbalik, mengambil botolnya, dan sangat gembira. "Itu adalah seorang di 7 lapisan kekuatan magis, bisakah tetua paviliun Tiandao mengurusnya?" Kata Fang Han bertanya. "Tentu saja ada. Tidak hanya pil emas 7 tingkat, paviliun Dao surgawi kami bahkan memiliki master kekuatan magis 8 kali lipat dari angin dan api, dan juga penguasa kekuatan magis 9 kali lipat dari langit dan bumi. Tetapi jika Anda meminta mereka melakukannya sekali, saya khawatir pil itu lebih dari puluhan juta." Jawab Lu Mei diam-diam senang, menerima bisnis besar Fang Han. Dia juga akan mendapatkan banyak hadiah. Kalau begitu pergilah, cari seseorang yang bisa mengambil keputusan. Fang Han melambaikan tangannya lagi. Lu Mei bergegas keluar. 8 tingkat kekuatan magis, biksu angin dan api, dan 9 tingkat langit dan bumi. Ini adalah teman yang baik. Fang Han,
3 pembunuh inti emas misterius itu disewa oleh seseorang untuk membunuhmu. Kita sekarang memiliki pohon dunia, ada banyak kekayaan, dan bukan tidak mungkin untuk menyewa seorang master dan membunuh mereka. Yan berkata dengan penuh semangat setelah mendengar ini. Namun, waktunya terlalu singkat sekarang. Jika saya diberi waktu 1 tahun untuk mengumpulkan sejumlah besar obat, itu tidak akan mustahil bahkan untuk meminta orang untuk mengepung Huatian. Tapi masalah ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Apakah kamu membutuhkan pinjaman? Pada saat ini, tirai ruang VIP bergerak, dan 2 wanita masuk. Itu adalah Piao Yun dan Lian Yun dari tanah terberkati Linlong. Piao Yun adalah master dengan 5 lapisan kekuatan gaib, surga dan alam manusia, dan Lian Yun adalah raksasa kecil dengan 7 lapisan inti emas. Kenapa? Apakah Linlong Fudi bersedia meminjam uang untukku? Kata Fang Han mengangkat bahu. Ya, dengan kekuatan rekan Tao yang telah menghasilkan 300.000 Yuan Ying dan dalam 10 hari, saya secara alami bersedia meminjamkan uang untuk rekan Taois. Pinjaman dari Paviliun Tiandao terlalu mahal, dan kami bersedia memberikan pinjaman secara percuma. Jika Anda ingin meminjam 100 juta pil, Anda hanya perlu membayarnya dengan pil Yuan Ying dalam waktu 1 tahun. Kata peri Lian Yun sedang bermain dengan sepotong kecil liontin batu giok di tangannya. Jangan-jangan teman Dao di Linglong Fortune Land juga ingin bertanya tentang asal-usul saya. Makanya mau kasih pinjam saya. Tanya Fang Han. Tidakkah kamu ingin mempekerjakan seseorang untuk melindungimu? Kami dapat memberikan perlindungan dari Linglong Fortune. Ucap peri Lian Yun berkata. Saya tidak akan berbicara tentang mempekerjakan seorang master untuk saat ini. Saya benar-benar ingin meminjam. Adapun jumlah pinjaman, itu tergantung pada situasi permata matahari murni yang saya beli nanti, serta air suci 9 matahari, dan kristal 9 surga. Jawab Fang Han berpikir sambil berbicara perlahan di dalam hatinya. Pada saat ini, konferensi penjualan harta karun di bawah tiba-tiba menimbulkan sensasi. Ternyata harta pertama hari ini perlahan-lahan dibawa ke tengah venue. Ada banyak ahli di tempat kejadian hari ini. Fang Han merasa bahwa lebih dari selusin harta karun roh yang kuat dan menyesakkan di tengah venue selama sensasi ini. Harta karun itu ditutupi dengan sepotong brokat. Semua orang merasa penasaran, dan pikiran spiritual mereka ingin mengintip. Fang Han jelas merasa bahwa di antara pemikiran spiritual yang kuat itu, ada raksasa kecil dari tingkat inti emas, dan bahkan yang lebih kuat. Tetapi dia juga ingin melihat apa yang tersembunyi di bawah brokat yang berharga itu, jadi dia memusatkan seluruh energinya pada matanya, dan samar-samar dia dapat melihat bahwa di bawah brokat yang berharga itu ada sebuah telur besar. Fang Han terkejut, karena dia menemukan bahwa telur yang dia peroleh dari bawah tahta Raja Iblis 7 daun persis sama dengan telur ini. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah brokat. Tiba-tiba Piao Yun berkata juga ingin menebak. Pada konferensi penjualan harta karun, harta pertama adalah puncaknya, dan perlu untuk mendapatkan awal yang baik. Harta terakhir juga merupakan puncaknya karena ini adalah final. Harta karun pertama pada pembukaan konferensi penjualan harta karun Paviliun Tiandao adalah telur yang ditutupi dengan brokat kelas harta karun. Saya tidak tahu berapa banyak mata orang yang tertarik. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Fang Han, karena dia juga memiliki telur raksasa yang sama, dan bahkan orang tua seperti Yan tidak dapat mengenali telur binatang buas kuno itu. Sekarang, pada telur raksasa Fang Han, ada mantra sihir surgawi yang padat, tidak ditinggalkan oleh Raja Iblis 7 daun, tetapi tampaknya para Master Iblis menggunakan mantra untuk menetaskan telur raksasa ini, membuat telur raksasa ini terus-menerus menarik semua jenis energi dari kehampaan. Telur apa sih ini? Pikir Fang Han tidak bermaksud membelinya, namun dia sangat penasaran. Tidak hanya dia, tetapi juga raksasa inti emas kecil peri Lian Yun yang juga berada di ruang VIP, membuka matanya untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang di Paviliun Tiandao. Benar saja, setelah beberapa saat, seorang master inti emas berjalan ke panggung.
Peri tangan kosong. Sejak kapan dia bergabung dengan Paviliun Tiandao? Ucap Piao Yun bergumam pada dirinya sendiri. Master dari inti emas dengan kekuatan magis 7 lapis itu adalah seorang kultivator kasual yang terkenal dan kuat di dunia monastik. Setelah ratusan tahun, ia benar-benar berkultivasi menjadi inti emas dan selalu sendirian. Sekarang dia bergabung dengan Paviliun Tiandao. Fang Han juga ingat bahwa sepertinya ada orang seperti itu di antara selebritas pembudidaya biasa yang tercatat di buku manual dunia Yuhua. Semuanya, hari ini adalah konferensi penjualan harta karun tahunan Paviliun Tiandao saya. Jarang bagi Anda untuk bergabung dengan kami. Harta pertama yang akan kami jual hari ini adalah telur binatang aneh kuno. Di antara kata-kata peri tangan kosong, dia meraih brokat tingkat harta karun dan mengangkatnya dengan keras, dan telur raksasa muncul. Vitalitas yang menakjubkan tiba-tiba meledak. Fang Han hanya merasa bahwa binatang primordial besar muncul dalam rohnya, menindasnya dengan keras, menunjuk ke langit dan bumi, dengan pikiran bahwa dia tidak bisa menolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, vitalitas telur ini sangat kuat. Untungnya, telurku diblokir oleh mantra sihir. Kalau tidak, itu akan sepadan. Orang-orang di samping berkata, telur ini terlalu luar biasa. Aku khawatir bahkan telur naga tidak begitu kuat. Apakah kamu pernah melihat telur naga? Ada beberapa naga banjir di dunia ini. Di mana naga surgawi yang sebenarnya punah sejak zaman kuno. Kamu tidak tahu kan? Aku pernah ke Wandor. Di antaranya, ada telur naga. Dikabarkan bahwa itu akan menetas. Naga langit Taiko, tanah yang diberkati Linglong juga memiliki telur phoenix dari binatang buas, dan bahkan tampaknya memiliki phoenix kuno. Phoenix kuno, itu adalah raksasa yang setara dengan alam rahasia umur panjang. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, dan Fang Han juga merasa bahwa di beberapa kamar VIP, pikiran spiritual yang kuat sedang berkomunikasi, dan mereka semua berbicara tentang apa telur ini. Semuanya, kalian semua pasti ingin tahu jenis telur apa ini. Ini memiliki vitalitas yang kuat. Ini adalah telur kunpeng kuno. Kata peri tangan kosong memandangi telur raksasa itu, dengan ekspresi iri di wajahnya. Orang-orang berbisik, ini adalah binatang suci legendaris. Itu bisa berubah menjadi ikan atau burung. Ketika diubah menjadi ikan, itu setara dengan sebidang tanah di laut. Ketika diubah menjadi burung, sepasang sayapnya bisa berjarak 90.000 mil. Beberapa kekuatan besar bisa membangun istana di atas punggung kunpeng dan melakukan perjalanan di langit berbintang. Binatang suci ini lebih kuat dari naga. Ini benar-benar telur kunpeng. Bagaimana hal semacam ini bisa dijual? Aku khawatir itu tidak mungkin. Itu seharusnya ditetaskan oleh kekuatan besar dari alam rahasia umur panjang. Itu belum tentu. Binatang suci primordial semacam ini sangat sulit untuk ditetaskan. Bahkan jika menetas, itu tidak akan tumbuh dalam puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Memang benar, telur ini sulit untuk ditetaskan, atau tidak bisa menetas sama sekali. Fang Han mendengarkan diskusi, dan dia memiliki beberapa garis besar di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa telur raksasa ini sangat sulit untuk ditetaskan, dan bahkan jika telur itu menetas, binatang muda itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika bisa bertumbuh, setelah puluhan ribu tahun, seorang di alam rahasia umur panjang akan hilang. Apa gunanya ini? Ini juga membuang banyak vitalitas dan sumber daya untuk menetaskannya dan memberi makan. Namun, cangkang ini bukannya tidak berguna. Ia dapat menggunakan vitalitasnya yang kuat untuk memperbaiki senjata sihir, dan ada beberapa profound art magis yang menggunakannya sebagai bahan obat untuk memperbaiki pil. Keduanya adalah tindakan yang layak. Telur kunpeng ini dimenangkan oleh raksasa yang terbang menembus bintang-bintang dan beberapa dewa iblis. Saya tidak tahu bahwa ada 3 telur kunpeng yang tersembunyi di dalam bintang yang jauh ratusan juta mil jauhnya. Raksasa ini menyambar 1,
dan sisanya 2 dari mereka dibawa pergi oleh Dewa Iblis di antara 2 iblis surgawi. Karena raksasa itu sangat membutuhkan harta dari paviliun Daus surgawi saya, dia menggantinya dengan telur raksasa ini. Meskipun telur raksasa ini tidak dapat ditetaskan, ini bisa untuk penyempurnaan buat beberapa pil kuno, atau bahan yang sangat baik untuk inti dari senjata ajaib. Ucap peri tangan kosong berbicara dengan bebas. Hati Fang Han tergerak, mengetahui bahwa mungkin saja telur kunpeng miliknya adalah salah satu dari ketiganya. Peri tangan kosong melanjutkan, telur kunpeng ini memiliki harga permintaan 30 juta pil bayang. Untuk setiap tawaran, 1 juta akan ditambahkan. Ucap The Barehen Immortal mengatakan ini. Tiba-tiba, banyak tuan yang hadir terdiam, melihat telur raksasa ini dan meneguk ludah. Apa konsep 30 juta? Salah satu rompi senjata harta karun Fang Han saja hanya 300.000 pil. 30 juta sudah cukup untuk membeli sebuah sekte yang tidak besar atau kecil. Kakak senior, telur kunpeng ini memiliki nilai bagi kami, apakah Anda menginginkannya? Ucap Piao Yun, wanita bertopeng merah, tampak tergerak. 30 juta benar-benar terlalu mahal dan kamu tidak bisa membelinya. Benda ini harus diturunkan. Aku khawatir tidak kurang dari 50 juta. Lian Yun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Benar saja, situasi selanjutnya tidak mengejutkan peri Lian Yun ini. 31 juta. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua di kursi VIP, dan Fang Han melihat bahwa itu adalah tetua sekte pedang matahari dan bulan 10 hari yang lalu. Tanpa diduga, lelaki tua ini sangat kaya. Lebih dari 30 juta pil dapat dipanggil dengan santai. Memang membutuhkan keberanian dan dukungan finansial yang besar di belakangnya. 35 juta. Di ujung barat ruang VIP, seorang pria besar meneriakkan sebuah angka secara langsung. Fang Han tidak melihat lebih dekat, dia sudah merasa bahwa pria besar itu adalah penguasa inti emas 7 kali lipat dengan kekuatan magis. 36 juta. Fang Han melihat pria monster dengan tongkat di tangan dan jubah hitam di sekujur tubuhnya, diduga sebagai Raja Iblis Surga Besar. 40 juta. Pada saat ini, suara renyah yang menyerupai seorang remaja datang dari sisi utara ruang VIP, tetapi itu adalah seorang remaja yang sangat kecil, yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun, berpakaian putih, dengan ekspresi polos, tetapi dengan akar yang sangat baik. Tampaknya semua roh antara langit dan bumi terkonsentrasi pada pemuda ini. Nafas di tubuh pemuda ini samar-samar tak terduga, seolah-olah itu adalah luasnya langit berbintang dan alam semesta. Tanpa diduga, Meng Shaobai, jenius Yu Huamen, juga telah datang. Dia tampaknya telah menembus ranah inti emas dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Tahun sebelumnya saya mendengar bahwa putra ini akan bepergian dan akan mengembun menjadi inti emas. Putra ini tidak hanya mengembun menjadi inti emas, tetapi juga melampaui inti emas. Saya khawatir dia sudah menguasai 8 kali lipat angin, api, dan kesengsaraan besar. Bisik peri Lian Yun menatap pemuda ini dan terkejut. Apa, dia Meng Shaobai, jenius di gerbang Yu Huaku. Tapi kejeniusan itu sepadan. Mengapa dia begitu kaya? 40 juta pil. Jika aku tidak membeli pecahan pohon dunia, aku tidak akan pernah memiliki ini. Begitu banyak pil. Pikir Fang Han baru kemudian menyadari bahwa bocah lelaki berusia 13 atau 14 tahun dengan pakaian putih itu sebenarnya adalah Meng Shaobai, seorang jenius di Yu Huamen, yang telah memperoleh akar dari 5 elemen. 41 juta. Di ruang VIP lain, ada suara yang hendak dilihat Fang Han siapa yang menawar, dan kemudian Meng Shaobai benar-benar berkata, 45 juta. Fang Han bergetar lagi untuk melihat postur Meng Shaobai. Mengobati kekayaan besar dari 45 juta pil obat seperti merawat senjata spiritual biasa, dan dapat dilihat dari saat ini bahwa putra ini benar-benar memiliki kekayaan yang sangat besar. 46 juta. Sebuah suara terdengar, tapi itu adalah peri Lian Yun. Dia sepertinya sedang membuat ujian, 50 juta.
Benar saja, Meng Xiaobai tidak ragu untuk menyebutkan harga yang mengejutkan semua orang di antara penonton. Dengan harga ini, seseorang dapat membeli harta karun yang luar biasa. Penonton terdiam. Pada akhirnya, Kunpeng Arena ini dibeli olehnya. Hei, sepertinya Meng Xiaobai juga orang dengan petualangan. Sangat mungkin bahwa dia telah memenangkan rumah gua kuno tertentu. Itu sama dengan Hua Tian, tetapi bahkan jika dia memiliki petualangan, ini tidak sebagus aliran terus-menerus pohon ajaib saya. Pada waktunya nanti, tidak sulit bagi saya untuk menggunakan kekayaan untuk membunuh orang ini. Ucap Fang Han berpikir dalam hatinya. Puncak dari upacara pembukaan konferensi penjualan harta karun, arena Kunpeng terjual. Segera setelah itu adalah harta kedua, tetapi masing-masing setinggi 9 labu besar, dan mereka berisi air suci 9 matahari. Meskipun air suci Jiuyang adalah hal yang baik, itu tidak biasa, dan disimpan di berbagai sekte abadi. Fang Han menaikkan harga sedikit dan membelinya dengan harga 2 juta pil. Kemudian Meng Xiaobai tidak memintanya, seolah-olah dia tidak menyukai hal ini. Begitu Fang Han mendapatkan air suci 9 matahari, dia segera membuangnya dari peta mata air kuning dan membiarkan Yan menelannya. Setelah Yan selesai makan, cahaya kuning samar melintas di tubuhnya, dan lukanya benar-benar sembuh. Tampaknya dia telah mendapatkan kekuatan, tetapi dia masih belum menembus dunia. Air suci 9 matahari terlalu sedikit. Jauh dari cukup bagiku untuk menembus alam. Lihatlah harta yang murni yang indah itu. Karena itu adalah harta yang luar biasa, ia telah menyerap air suci 9 matahari, setidaknya itu adalah sekolam besar. Begitu banyak, hanya dengan begitu aku bisa menembus alam. Kata naga Yan menghela nafas.